Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan pada kita. Jika kita mensyukuri, Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Dan jika kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat ini akan menjadi nikmat yang berkah dan akan terus ditambahkan kebaikan dan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut keberkahan daripada nikmat tersebut dan mungkin Allah Subhanahu wa taala juga akan mengambil nikmat yang Allah berikan pada kita tersebut. Oleh karena itu, syukuran adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Salawat juga salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah dan teladannya hingga hari kiamat. Baik, yang kita hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor, para dosen, para mahasiswa, mahasiswi, para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sesi tahsin dan tahfidz di Masjid Ki Bagus Hadikusumo ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan mengkaji surah Al-Mutaffifin. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di surah Al-Insyiqaq. Alhamdulillah. Baik. Surah Al-Insyiqaq ini merupakan termasuk surat yang masih berbicara tentang peristiwa hari kiamat. Kalau kita lihat namanya saja, namanya Al-Insyiqaq atau yang terbelah. Dan ini menggambarkan satu peristiwa yang memang nanti akan terjadi di hari kiamat. Apa itu? Yaitu terbelahnya langit. Langit yang begitu besar, langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang, membentang sepanjang ya timur dan barat, entah batasnya seperti apa. Dia terdiri daripada 7 lapis langit. Antara satu langit ke langit yang lain membutuhkan perjalanan 400 tahun. Dan teknologi manusia itu hanya bisa menjangkau langit yang pertama. Setiap langit Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi langit itu. Dan langit itu adalah merupakan satu atap yang paling kokoh. Ya kan? Dan hakikatnya langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu menanggung beban yang sangat berat. Kita lihat di langit itu berbagai macam bintang, galaksi, planet yang begitu banyak. Bagaimana langit ini mampu mengangkat itu semua? Ya kan? Belum lagi dalam satu riwayat di mana tidak ada satu rongga daripada langit ini kecuali ada malaikat yang Allah tugaskan menjaga itu. Sehingga dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Atokis sama, langit yang begitu tinggi dan besar dan kuat itu, saking beratnya beban yang ditimpakan oleh Allah ya untuk diangkat oleh langit ini sampai dia berderit, langit ini sampai berbunyi kretek, ya kan? Ibaratkan punggung kita ini suruh ngangkat beban yang begitu berat, ya sampai berbunyi apa? Kretek. Nah itulah langit. Atau tisama, langit itu berbunyi, berkerik.
wa huqqalaha an tatita, dan memang sepantasnya langit itu sampai sampai berbunyi kretek ya. Karena apa? Saking beratnya beban yang diangkat oleh langit itu. Dan nanti di hari kiamat langit ini akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhlah semua apa yang diangkat oleh langit selama ini. Maka berhamburanlah semua bintang, planet, galaksi yang ada di alam semesta ini ketika langit itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba mulai kita baca, kita tadabburi dan kita hafalkan. Saya coba pandu, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Satu sambil lihat. Idza as-samaa'u. Dua. Sekali lagi. Idza as-samaa'u syaqqat. Idza as-sama', hari kiamat itu apabila as-sama', langit ciptaan Allah yang begitu besar, begitu luas, begitu tinggi, insyaqqat, terbelah. Ya, situlah terjadi hari kiamat. Nah, luar biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat gerhana bulan aja kita takut ya, gerhana matahari takut ya, apalagi kemudian kita lihat meteor jatuh aja, satu meteor jatuh, yang itu manusia begitu takut dan terjadi kerusakan yang luar biasa. Bagaimana apabila seluruh benda-benda yang selama ini diangkat oleh langit itu berjatuhan? Ketika apa? Ketika langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itulah peristiwa yang sangat menakutkan yang disebut dengan hari kiamat. Idza as-samaa'u syaqqat. Tambah lihat. Idza as-samaa'u syaqqat. Dua. Idza as-samaa'u syaqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sambil lihat satu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tiga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan ternyata ketika Allah perintahkan langit itu untuk hancur dan terbelah di hari kiamat, dan itu tentunya setelah tiupan sangkakala yang pertama ya kan. Tiupan sangkakala kan ada dua ya. Yang pertama adalah tiupan kehancuran dan tiupan keterkejutan dan kehancuran, nafkhatul faz'i ya. Dan yang kedua adalah nafkhatul ba'thi, yaitu tiupan di mana kebangkitan seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang pernah hidup. Jadi setelah ditiup sangkakala yang pertama, maka hancurlah alam semesta, termasuk peristiwa terbelahlah yaitu langit. Wa adzinat, dan memang langit tunduk li rabbiha, kepada Tuhannya. Jadi jelas kenapa langit saat itu terbelah dan hancur, karena menuruti perintah Allah. Sama seperti bumi waris ya. Dalam surah Az-Zalzalah kan jelas, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika hari kiamat itu bumi digoncangkan oleh Allah dan bumi mengeluarkan semua apa yang dikandungnya. Wa qala al insanu malaha,
manusia bertanya-tanya, kenapa ini? Ada apa ini? Dan gitu. Wa qala insanu malha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi pun berkata atas perintah Allah, bi anna rabbaka auhala. Ini Allah yang perintahkan. Kenapa saya bergoncang seperti ini? Allah yang perintahkan. Kenapa aku memuntahkan semua apa yang saya kandung? Allah yang perintahkan. Langit pun juga demikian. Wa adzinat li rabbiha, dan langit ya pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huqqat, dan memang sepantasnya langit harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini satu pelajaran buat kita. Makhluk mana yang lebih dahsyat daripada ciptaan Allah yang namanya langit? Itu saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tunduk terhadap perintah Allah. Tapi ada manusia yang begitu lemah, itu berani melawan Allah gitu ya. Makanya dalam banyak ayat Allah katakan afala yanzuru ilas sama. Kenapa manusia tidak melihat dan mengambil pelajaran kepada langit? Jadi kalau manusia itu mengambil pelajaran dari langit, ya Allah, makhluk setinggi ini, sekuat ini, besar ini, ya Allah perintahkan saya taat. Saya manusia apa sih berani melawan perintah Allah gitu ya. Wa huqqat, dan sepantasnya langit itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat katakan apa? Ataina ta'in. Dan ketika Allah perintahkan, langit dan bumi pun datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tambah lihat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dua. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tiga. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita gabung. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sama-sama, satu. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sekali lagi. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Satu. Wa idzal ardu muddat. Dua, sambil lihat. Wa idzal ardu muddat. Tiga. Wa idzal ardu muddat. Dan berikutnya hari kiamat itu wa idza, apabila al ardu, bumi, satu-satunya planet yang Allah siapkan untuk kehidupan makhluk. Wallahu alam ya. Mungkin ada teman-teman yang mengikuti riset terbaru, barangkali dari sekian juta bahkan miliar planet yang ada di alam semesta ini, barangkali ada satu planet yang komposisinya jenisnya sama seperti bumi, yang ada makhluk hidup di situ. Barangkali ya, nanti bisa kita diskusi. Ya barangkali ada. Tapi sejauh ini dari sekian miliar planet yang ada dalam alam semesta ini, satu-satunya bumi yang Allah pilih, di situ ada kehidupan. Di situ ada air, di situ ada oksigen, di situ Allah titipkan manusia, di situ Allah titipkan jin. Dan jin lebih lama tinggal di bumi daripada manusia. Itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Wa idzal ardu, dan bumi itu nanti di hari kiamat muddat, akan kalau di dalam surah Az-Zalzalah akan dikocok, ya, digoncang, ya, kemudian dimuntahkan semua isinya. Setelah itu apa? Muddat, dibentangkan, ya, dihamparkan, ya, dia dijadikan padang pasir. Makanya nanti di hari kiamat ada bumi baris, tapi tidak sebagaimana bumi ketika di dunia ini. Dan ada langit, tapi langitnya sudah berbeda dengan langit ketika di kehidupan dunia. Dalam surah Ibrahim, yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat,
di hari akhirat disitulah Allah akan datangkan bumi baru, tidak sebagaimana bumi yang dipijak manusia sebelumnya, dan Allah datangkan langit baru, tidak sebagaimana langit yang pernah menaungi manusia ketika kehidupan dunia. Ini baru. Ya, matahari pun juga baru, karena matahari di hari kiamat dihancurkan. Idza syamsu kuwirat. Didatangkan oleh Allah matahari yang baru, dan jaraknya lebih dekat daripada bumi daripada sebelumnya. Ya tahu kalau sekarang ini jarak antara bumi sama matahari berapa perjalanan, ya. Tapi yang jelas di hari kiamat jarak antara matahari dengan bumi adalah qadra milan au milaini. Jaraknya kira-kira 1 mil atau 2 mil. 1 mil berapa kilo, Ustaz? 3,5 kilo ya. Jadi hari kiamat itu apabila bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bumi akan menjadi padang mahsyar. Dalam surah An-Nazi'at Allah katakan apa? Fa idzahum bis-sahirah. Maka ketika tiupan sangkakala yang kedua sudah ditiupkan oleh malaikat Israfil, fa idzahum bis-sahirah, maka seluruh manusia, jin dan hewan mereka sudah berada di atas satu bumi yang tidak seperti bumi yang sebelumnya, bumi yang begitu datar dan putih. Itulah padang mahsyar. Bahkan sebagian ustadz, tapi saya perlu mendalami lagi, yang menerangkan bahkan cara jalannya manusia nanti di padang mahsyar itu sudah beda sama cara jalan manusia di dunia. Ya, ada yang mengatakan jalannya manusia di padang mahsyar itu seperti jalannya apa itu? Seperti jalannya jangkrik, kal jaradi, seperti jangkrik, lompat-lompat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada manusia berdiri di atas kakinya, ada yang manusia itu jalannya tidak di atas kaki, baris. Ini jalannya di atas kepala. Dalam surah Al-Mulk itu kan jelas. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah nanti di padang mahsyar manusia-manusia yang berjalan di atas wajahnya, jadi bukan telapak kakinya yang tempat dia dijadikan untuk mereka berjalan, tapi apa? Wajahnya dijadikan telapak kaki bagi dia. Apakah itu lebih lurus hidupnya daripada yamsi ala siratim mustaqim, mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus? Wal iyadu billah. Ya, ini adalah sedikit gambaran tentang padang mahsyar. Jadi hari kiamat itu apabila bumi dibentangkan, bumi dijadikan sebagai tempat padang mahsyar. Wa idzal ardu muddat, tambah lihat. Wa idzal ardu muddat, 2. Wa idzal ardu muddat, 3. Wa idzal ardu muddat, idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, sama-sama satu. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Baik, berikutnya wa alqat ma fiha wa takhallat, sambil lihat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, 2. Wa alqat ma fiha wa takhallat, 3. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan bumi pun mengeluarkan, memuntahkan, ma fiha, semua apa yang dikandung bumi ini. Terlalu keras ya. Ya, bumi memuntahkan semua apa yang ada di kandungnya. Wa takhallat itu sampai benar-benar kosong. Dikeluarkan dan dimuntahkan semua beban yang dikandung oleh bumi ini sampai benar-benar kosong. Ya, subhanallah. Kita menyaksikan apa ya? Peristiwa gunung berapi yang memuntahkan laharnya saja kita begitu ngeri, ya. Saat itu bukan hanya 1-2 gunung,
yang memuntahkan laharnya, tapi seluruh gunung. Seluruh gunung memuntahkan semua laharnya, dan bumi pun terbelah dan memuntahkan semua apa yang ada di kandungnya. Ya, begitu ngeri peristiwa hari kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Tambah lihat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. 2. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Sama-sama, 1. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. 2. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Terakhir 1. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. 2. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. 3. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Wa adhinat, dan sama, kalau langit juga mendengar dan taat melaksanakan perintah Allah, ya, Allah perintahkan langit untuk menaungi alam semesta, ya. Allah langit ini melaksanakan menaungi. Allah perintahkan langit menurunkan hujan, maka turunlah hujan dengan ketaatannya. Dan nanti di hari kiamat ketika Allah perintahkan terbelah, maka terbelahlah langit. Bumi pun juga demikian, ya kan? Allah perintahkan langit, Allah perintahkan bumi untuk tunduk, ya, tunduk agar dirawat oleh manusia, ya kan? Bumi pun diam, digali, ya kan? Digali, digali, dieksploitasi, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Itu kenapa diam? Kenapa kekayaan yang ada dalam bumi bisa dieksplorasi oleh manusia, bisa diambil, bisa dimanfaatkan oleh manusia? Karena Allah perintahkan bumi untuk diam. Coba bumi ngamuk, ya kan? Ya, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu tunduk. Famshu fi mana kibiha. Silakan jelajahi. Tapi, ya kan, rawatlah bumi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Manusia menjadi khalifah di bumi ini, menjaga, merawat, melestarikan. Ya. Nah, manusia ini yang merusak keseimbangan yang ada di bumi ini. Sehingga apa? Terjadilah bencana, terjadilah longsor dan lain sebagainya. Salah siapa, Pak Aris? Manusianya. Ya kan? Masya Allah. Jadi, nah, demikian nanti di hari kiamat pun juga demikian. Allah yang memerintahkan bumi untuk tunduk dikelola oleh manusia, ya, didirikan di atasnya gedung, jalan, bahkan dieksploitasi, diambil kekayaan alamnya. Nanti juga Allah yang memerintahkan bumi ini untuk berguncang, ya. Allah lah yang juga memerintahkan bumi ini untuk mengeluarkan semua isi kandungannya. Wa huqqat, dan memang sepantasnya bumi pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Tambah lihat 1. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. 2. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Idza as-samaa'u
انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. Satu. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Dua. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Terakhir. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Baik, alhamdulillah untuk menghafal surah Al-Insyiqaq 5 ayat ini sebagai pembuka ya. Jadi Allah menyentuh hati kita. Allah menyentuh hati kita ya dengan apa? Dengan Allah ingatkan tentang sketsa dan sedikit gambaran tentang hari kiamat ya. Semoga dengan gambaran dahsyatnya kehancuran di hari kiamat ini membuat kita ingat ya. Dan yang lebih penting daripada itu adalah tidak hanya sekedar ingat, tapi kita sadar dan menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari yang dahsyat itu. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat buat kita nanti di hari kiamat, di hari akhirat kecuali takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal nanti di hari akhirat adalah takwa. Moga-moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.